Halo Sobat Garuda, selamat datang di channel YouTube Gol Terakhir. Berikut ini kami akan membagikan kumpulan berita Timnas Indonesia terbaru hari ini, diantaranya sebagai berikut. Sampai berapi-api, begini komentar mengejutkan Kim Jong-un usai Korea Utara U17 kalah telak dari Uzbekistan U17 di semifinal Piala Asia U17 2025. Alhamdulillah, berkah luar biasa hampiri Garuda jelang hadapi Cina. Kiper bertinggi hampir 2 meter incaran PSV Eindhoven ini siap perkuat Timnas Indonesia. Inilah daftar terbaru skuad ASEAN All-Stars pilihan Kim Sang SIK untuk lawan Manchester United. Ada 2 pemain dari Timnas Indonesia. Berikut informasi terlengkapnya. Tapi sebelum itu jangan lupa subscribe agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru seputar Timnas Indonesia setiap harinya. Sampai berapi-api, begini komentar mengejutkan Kim Jong-un usai Korea Utara U17 kalah telak dari Uzbekistan U17 di semifinal Piala Asia U17 2025. Dunia sepak bola kembali dikejutkan oleh pernyataan tak terduga dari pemimpin tertinggi Korea Utara, Kim Jong-un, setelah tim nasional U17 negaranya mengalami kekalahan telak dari Uzbekistan U17 dalam ajang bergengsi di semifinal Piala Asia U17 2025. Pertandingan yang berlangsung di Stadion Internasional Al Janoub, Qatar, berakhir dengan skor mencolok 0-3 untuk keunggulan Uzbekistan, dan langsung menyedot perhatian media internasional. Namun bukan hanya hasil pertandingan yang menjadi sorotan, melainkan komentar langsung dari Kim Jong-un yang begitu eksplisit, emosional, dan penuh nuansa politis. Timnas Korea Utara U17 memasuki Piala Asia U17 2025 dengan semangat tinggi. Setelah sempat absen dari turnamen internasional karena sanksi dan ketegangan politik selama beberapa tahun, kehadiran mereka kembali di ajang ini dianggap sebagai momen penting untuk menunjukkan bahwa Korea Utara masih memiliki bakat muda yang layak diperhitungkan. Namun harapan itu hancur lebur ketika mereka harus menelan kekalahan menyakitkan di semifinal dari Uzbekistan, tim yang tampil dominan sejak menit pertama. Korea Utara tampak tak mampu mengimbangi kecepatan permainan dan koordinasi lawan. Lini belakang mereka kerap kali kewalahan, sementara lini serang justru minim kreativitas. Kekalahan ini bukan hanya membuat Korea Utara gagal lolos ke final, tetapi juga menimbulkan kecaman dari dalam negeri, terutama dari sang pemimpin negara sendiri. Dalam sebuah siaran resmi yang ditayangkan oleh salah satu media ternama di Korea Utara tadi malam, Kim Jong-un menyampaikan komentar yang mengejutkan banyak pihak. Dengan ekspresi wajah serius dan nada suara yang tinggi, ia menyebut kekalahan tersebut sebagai bentuk penghinaan terhadap martabat bangsa, dan cerminan kelemahan mental serta disiplin para pemain muda. Sepak bola bukan hanya tentang menang atau kalah. Ini tentang menunjukkan semangat revolusioner, kehormatan negara, dan rasa hormat kepada rakyat. Kekalahan dengan skor sebesar itu menunjukkan bahwa ada yang sangat salah dalam sistem pelatihan kita. Kim Jong-un, pada 17 April 2025. Tak hanya itu, Kim juga mengisyaratkan akan melakukan evaluasi besar-besaran terhadap struktur pembinaan sepak bola usia muda di Korea Utara. Ia mengkritik metode pelatihan yang dianggap terlalu kuno dan tidak sesuai dengan perkembangan zaman. Dalam lanjutan pernyataannya, Kim Jong-un mengeluarkan pernyataan yang bernada ancaman terhadap para pelatih dan pejabat olahraga yang bertanggung jawab atas performa buruk tim U17. Siapapun yang membiarkan kehormatan negara diinjak-injak di hadapan dunia internasional harus siap bertanggung jawab. Olahraga adalah senjata ideologis. Ini bukan sekadar permainan. Ini adalah medan perang. Menurut laporan dari media asing yang memantau perkembangan di Pyongyang, sejumlah pejabat Komite Olahraga Nasional telah dipanggil untuk dimintai pertanggungjawaban. Bahkan beredar rumor bahwa beberapa pelatih kepala Akademi Sepak Bola Elit telah dicopot dari jabatannya hanya dalam waktu 24 jam pasca pertandingan. Pernyataan Kim Jong-un ini menuai beragam respons dari komunitas internasional. Banyak pihak menyayangkan tekanan berlebih yang diberikan terhadap para pemain muda yang seharusnya masih dalam tahap pembinaan. Seorang analis olahraga Asia dari The Guardian, Michael Yang, menyatakan, menekan pemain usia muda hingga sebegitu rupa bukanlah solusi jangka panjang. Yang dibutuhkan adalah sistem pembinaan yang sehat, bukan rasa takut terhadap kegagalan.
Kekalahan ini juga menjadi refleksi atas stagnasi sepak bola Korea Utara selama 2 dekade terakhir. Meski sempat mengejutkan dunia dalam Piala Dunia 2010 dengan penampilan heroik mereka, sejak saat itu prestasi sepak bola Korea Utara terus menurun. Ditambah dengan isolasi politik dan minimnya interaksi internasional, perkembangan sepak bola di negara tersebut mengalami kemandekan serius. Beberapa mantan pemain Korea Utara yang kini tinggal di luar negeri bahkan turut bersuara. Salah satunya, mantan striker Kim Kuk-jin yang kini menetap di Jerman, menyatakan, selama sistemnya tidak berubah, selama sepak bola masih dianggap alat politik ketimbang olahraga yang mendidik dan menyatukan, maka kita tidak akan pernah bisa bersaing. Dengan tekanan luar biasa dari pucuk pimpinan negara, masa depan para pemain muda ini menjadi tak menentu. Apakah mereka akan diberi kesempatan kedua untuk berkembang? Atau justru harus menghadapi konsekuensi dari kekalahan yang seharusnya menjadi bagian wajar dalam proses pembelajaran? Sampai hari ini, tidak ada kabar resmi mengenai nasib skuad Korea Utara U17 pasca kekalahan tersebut. Namun sumber anonim dari lingkaran olahraga di Pyongyang menyebut bahwa pelatihan intensif khusus telah dimulai, dan seluruh anggota tim diwajibkan menjalani program disipliner selama beberapa minggu ke depan. Kekalahan Korea Utara U17 dari Uzbekistan bukan sekadar hasil pertandingan biasa. Ini telah menjadi simbol dari tekanan internal, sistem sepak bola yang tertutup, serta campur tangan politik dalam dunia olahraga. Pernyataan Kim Jong-un yang keras dan emosional mencerminkan bagaimana olahraga dipandang dari perspektif ideologis di negara tersebut. Apakah ini akan menjadi titik balik menuju reformasi sepak bola Korea Utara? Atau justru menjadi babak baru dalam siklus tekanan dan stagnasi? Hanya waktu yang akan menjawab. Bagaimana menurut kalian dengan pernyataan tegas dari Presiden Korea Utara tersebut? Tulis pendapat kalian di kolom komentar. Alhamdulillah, berkah luar biasa hampiri Garuda jelang hadapi Cina. Kiper bertinggi hampir 2 meter incaran PSV Eindhoven ini siap perkuat timnas Indonesia. Pelatih kepala timnas Indonesia, Patrick Kluivert, tampaknya tengah mendapatkan angin segar dalam misinya memperkuat skuad Garuda. Kabar menggembirakan datang dari Belanda, di mana salah satu kiper muda berpotensi tinggi, Kain van Oefelen, dikabarkan bersedia memperkuat timnas Indonesia. Nama Kain van Oefelen memang belum terlalu dikenal di tanah air, tetapi kiprahnya di kancah sepak bola Eropa menunjukkan potensi besar yang patut diperhitungkan. Saat ini, kiper berusia 21 tahun itu merupakan penjaga gawang utama FC Volendam, klub yang baru saja memastikan promosi ke kasta tertinggi sepak bola Belanda, Eredivisie 2025 hingga 2026. Sepanjang musim 2024-2025, Kain van Oefelen tampil konsisten dan menjadi pilar penting di bawah mistar gawang FC Volendam. Ia tampil dalam 26 pertandingan, mencatatkan 10 clean sheet, dan hanya kebobolan 21 gol, sebuah statistik yang sangat solid untuk pemain seusianya. Kemampuannya dalam mengatur lini pertahanan, membaca arah bola, dan melakukan penyelamatan krusial menjadikannya sebagai salah satu kiper muda yang paling menjanjikan di Liga 2 Belanda. Dengan tinggi badan mencapai 199 cm, Van Oefelen memiliki keunggulan fisik yang ideal sebagai penjaga gawang. Postur tubuhnya memungkinkan dia untuk menjangkau bola-bola atas dengan mudah, serta mendominasi area penalti dalam situasi bola mati. Tak heran jika performa cemerlangnya menarik perhatian klub-klub elit Belanda. Dua raksasa Eredivisie, PSV Eindhoven dan Ajax Amsterdam, dikabarkan tengah memantau perkembangan Kain secara intens menjelang bursa transfer musim panas 2025. Jika transfer ini terjadi, bukan tidak mungkin kita akan melihat pemain berdarah Indonesia bermain di salah satu klub paling bergengsi di Eropa. Dalam konteks timnas Indonesia, Kain van Oefelen bisa menjadi aset berharga untuk jangka panjang. Saat ini, posisi kiper utama masih diisi oleh nama-nama seperti Martin Paes dan Emil Audero, dua nama naturalisasi lain yang lebih dulu memperkuat skuad Garuda. Namun, dengan usianya yang masih sangat muda, Van Oefelen dapat dipersiapkan sebagai suksesor keduanya di masa depan. Selain itu, kehadiran Van Oefelen di skuad akan meningkatkan kompetisi internal antar penjaga gawang dan memperkuat kedalaman posisi tersebut. Dengan arahan yang tepat dari Patrick Kluivert, Van Oefelen bisa menjadi salah satu kiper terbaik dalam sejarah sepak bola Indonesia. Lantas, bagaimana status kebangsaan Kain van Oefelen dan apakah ia memenuhi syarat untuk dinaturalisasi? Menurut informasi dari akun Instagram Football Indonesia, Kain memiliki garis keturunan Indonesia melalui sang nenek,
yang lahir di Surabaya, Jawa Timur, pada masa penjajahan Hindia Belanda. Neneknya diketahui tinggal di Indonesia selama 11 tahun sebelum kembali ke Belanda. Status ini membuat Van Oevelen masuk ke dalam kategori Bleachvers, yaitu keturunan Indonesia yang berasal dari nenek moyang yang lahir di Indonesia, walaupun secara darah tidak memiliki keturunan langsung. Kategori ini juga digunakan untuk pemain seperti Martin Paes dan Ulla Romeni. Debut Kain bersama tim utama FC Volendam terjadi pada musim 2023 hingga 2024 ketika klub tersebut masih berlaga di Eredivisie. Saat itu, ia turun sebagai starter dalam laga kontra Go Ahead Eagles pada pekan ke-34. Meski FC Volendam kalah 1-2, penampilan Van Oevelen mendapat pujian karena tampil cukup solid di bawah tekanan tinggi. Musim berikutnya menjadi titik balik karirnya. Ia diangkat sebagai kiper utama dan langsung menunjukkan kualitasnya, membantu Volendam bangkit dan promosi kembali ke Eredivisie. Performa tersebut membuktikan bahwa ia siap bersaing di level tertinggi, bahkan sebelum menginjak usia 22 tahun. Apakah ini awal dari era baru penjaga gawang Indonesia yang bertarung di level tertinggi Eropa? Akankah kita melihat pemain Indonesia berkostum Ajax atau PSV dalam waktu dekat? Yang jelas, Kain Van Oevelen adalah nama yang layak untuk ditunggu dan diperjuangkan oleh Timnas Indonesia. Inilah daftar terbaru skuad ASEAN All-Stars pilihan Kim Sang SIK untuk lawan Manchester United. Ada 2 pemain dari Timnas Indonesia. Daftar terbaru skuad ASEAN All-Stars dengan 2 pemain dari Timnas Indonesia untuk pertandingan melawan Manchester United, MU. Pertandingan antara ASEAN All-Stars menghadapi MU akan berlangsung di Stadion Nasional Bukit Jalil, Malaysia, pada 28 Mei 2025. Konfederasi Sepak Bola Asia Tenggara, AFF, telah menunjuk pelatih Timnas Vietnam, Kim Sang SIK untuk menukangi ASEAN All-Stars. Alasan AFF menunjuk juru taktik asal Korea Selatan tersebut adalah karena prestasinya di ajang Piala AFF 2024 lalu. Pada saat itu, Kim Sang SIK yang baru debut di turnamen paling bergengsi di kawasan Asia Tenggara tersebut langsung membawa gelar juara buat Vietnam. Kepemimpinan pelatih Kim dibangun atas integritas, disiplin, dan visi. Setelah membawa Vietnam meraih kemenangan tanpa terkalahkan dan gelar juara di ASEAN Mitsubishi Electric Cup 2024, penunjukannya untuk memimpin tim ASEAN All-Stars merupakan cerminan jelas dari keunggulannya dan kepercayaan mendalam yang telah diperolehnya di seluruh komunitas sepak bola. Tulis AFF dikutip dari laman resminya pada Kamis, 17 April 2025. Terkait pemain yang akan bergabung dengan ASEAN All-Stars nanti, AFF mengonfirmasi bahwa skuad terdiri dari 12 anggota federasi yang ada di bawah naungan AFF. Tim ASEAN All-Stars akan menampilkan pemain-pemain terbaik yang dipilih dari seluruh 12 asosiasi anggota AFF, yang mencerminkan keberagaman dan kekuatan kolektif sepak bola Asia Tenggara, tulis AFF. Dalam daftar pemain ASEAN All-Stars yang telah beredar, Vietnam sejauh ini paling banyak menyumbangkan nama. Vietnam diwakili oleh 3 pemain, yaitu Nguyen Quang Hai, Du Duy Man, Nguyen Hoang Dec. Lalu, ada pemain andalan timnas Timor Leste yang akan ikut serta dalam event ini, yakni Joao Pedro. Selanjutnya, ada pemain muda berbakat dari timnas Myanmar yang bakal bergabung, yaitu Mawung Mawung Luin. Sementara itu, Kamboja menyumbangkan 2 pemain untuk bergabung dengan ASEAN All-Stars yakni Kan Mo dan Andres Neto. Timnas Laos pun tak mau ketinggalan dengan mengirimkan 1 wakil ke ASEAN All-Stars, yaitu Bon Pachan Bounkong. Terakhir, ada 2 penggawa timnas Indonesia akan bergabung dengan ASEAN All-Stars. Mereka adalah Asnawi Mangkualam dan Muhammad Ferrari. Di samping itu, ada beberapa negara ASEAN yang belum diketahui akan mengirimkan wakilnya, yakni Thailand, Malaysia, Brunei Darussalam, Filipina, Singapura, dan Australia. Dikonfirmasi resmi tepat tadi malam, Indonesia resmi jadi tuan rumah Piala AFF U23 2025. Kesempatan debut Gerald Van den Burg, Asosiasi Sepak Bola Asia Tenggara, AFF, batal menunjuk Thailand sebagai tuan rumah Piala AFF U23 2025. Dikutip dari akun Instagram ASEAN Football, Thailand sebelumnya ditunjuk jadi tuan rumah edisi 2025. Gelaran Piala AFF U23 2025 bakal digelar pada Agustus 2025. Tentu, ini berpotensi mengganggu timnas U23 Indonesia dan negara-negara ASEAN yang umumnya baru memulai kompetisi domestik pada Agustus 2025.
Liga 1 Indonesia contohnya bakal memulai musim 2025-2026 pada Agustus 2025. Tentu, kabar ini membuat AFF bergerak cepat. Dikutip dari sumber yang sama, AFF mengubah keputusannya. Indonesia kini jadi tuan rumah yang baru bagi turnamen Piala AFF U23 2025. Jadwalnya juga tidak lagi digelar pada Agustus 2025. Namun, turnamen tersebut bakal digelar pada 15 hingga 31 Juli 2025. Meski begitu, belum ada pernyataan resmi dari PSSI sampai saat ini soal kabar dari AFF ini. PSSI juga belum menunjuk kota mana yang akan menjadi tuan rumah gelaran 2 tahunan tersebut. Belum ada penjelasan dari AFF soal pemindahan jadwal ini. Bisa jadi pemindahan jadwal tersebut mempertimbangkan hajatan negara-negara ASEAN di level U23 sepanjang 2025. Pasalnya, selama tahun 2025, ada 3 turnamen yang harus diikuti setiap negara ASEAN di level U23. Selain Piala AFF U23 2025, ada kualifikasi Piala Asia U23 2026 yang digelar pada 1 hingga 9 September 2025. Selain itu, ada gelaran SEA Games 2025 yang digelar di Thailand pada Desember 2025. Tentu, PSSI harus memberikan persiapan maksimal kepada Garuda Muda agar bisa meraih hasil terbaik. PSSI sudah menunjuk Gerald van den Burg sebagai pelatih kepala. Namun, belum ada pelatih yang ditunjuk secara definitif untuk bertugas di SEA Games 2025. Kemungkinan, turnamen Piala AFF U23 2025 bakal jadi debut bagi Gerald van den Burg sebagai pelatih kepala timnas U23 Indonesia. Turnamen ini harus jadi momentum baik bagi pelatih asal Belanda untuk mempersiapkan timnya di gelaran kualifikasi Piala Asia U23 2025. Timnas U23 Indonesia pernah menjuarai turnamen ini pada edisi 2019. Pada edisi sebelumnya, Garuda Muda finish sebagai runner-up usai kalah dari Vietnam di partai final. Lagi dan lagi, FIFA semakin menunjukkan keberpihakannya kepada Timnas Indonesia. Jelang hadapi Cina, FIFA soroti Timnas Indonesia. FIFA soroti Timnas Indonesia jelang lawan Cina dan Jepang di kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Mereka turut menanti perjuangan selanjutnya dari skuad Garuda. Ya, Timnas Indonesia akan melakoni 2 laga terakhir di grup C babak ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Laga itu akan digelar pada Juni 2025. Duel melawan Cina dan Jepang jadi krusial bagi Timnas Indonesia. Sebab, hasil laga ini menentukan nasib skuad Garuda untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Diketahui kini, pasukan Patrick Kluivert masih menempati posisi keempat di klasemen sementara grup C Timnas Indonesia total mengemas 9 poin. Unggul 3 angka dari Bahrain dan Cina di urutan 5 dan 6 klasemen grup C. Sementara dengan Arab Saudi di posisi ketiga, Timnas Indonesia terpaut 1 angka saja. Timnas Indonesia berjarak 4 angka kini dari Australia yang bertengger di urutan kedua. Jepang sendiri sudah dipastikan lolos ke Piala Dunia 2026 karena bertengger kukuh di puncak klasemen. Diketahui, hanya tim peringkat 1 dan 2 yang lolos otomatis ke Piala Dunia 2026. Sementara itu, tim peringkat 3 dan 4 akan lanjutkan perjalanan ke babak keempat. Laga Cina dan Jepang pun turut dinanti FIFA. Mereka mengunggah postingan khusus soal Timnas Indonesia di akun Instagram resmi FIFA, FIFA World Cup. Dalam unggahannya itu, terlihat video supporter Timnas Indonesia yang memadati Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, Jakarta. Deretan bendera merah putih pun dikibarkan supporter. 50 hari lagi menuju perjuangan selanjutnya, tulis FIFA dalam unggahan tersebut, dikutip Kamis, 17 April 2025. Laga Cina dan Jepang pun akan digelar pada Juni 2025. Timnas Indonesia akan lebih dahulu menjamu Cina di SUGBK pada 5 Juni 2025. Kemudian, di laga terakhir grup C, skuad Garuda tandang ke Jepang pada 10 Juni 2025. Kabar buruk di siang bolong. Gerald van den Burg diragukan melatih Timnas Indonesia untuk SEA Games 2025. Apa yang sebenarnya terjadi? Simak ulasan mendetailnya. Gerald van den Burg ternyata masih diragukan melatih Timnas Indonesia U23 di SEA Games 2025. Sebab,
PSSI masih mencari sosok yang cocok buat memimpin Garuda Muda di ajang multi-event tersebut. Adapun SEA Games 2025 berlangsung di Thailand pada Desember mendatang. Nah, Timnas Indonesia adalah juara bertahan di turnamen ini. Saat itu, Timnas Indonesia masih ditukangi Indra Syafri. Saat ini, Indra bukan lagi pelatih tim nasional, menyusul dipecat PSSI pasca kegagalan di Piala Asia U20 2025. Ketua Umum PSSI Erick Thohir ingin sosok yang tepat di balik Timnas Indonesia untuk SEA Games nanti. Pasalnya, PSSI punya target mempertahankan medali emas dari cabang olahraga sepak bola di turnamen itu. Adapun sejatinya Gerald van den Burg adalah pelatih kepala Timnas Indonesia U23. Tetapi, bisa saja jabatan pelatih tim nasional untuk SEA Games diberikan ke orang lain dengan berbagai alasan. Salah satunya adalah kesibukan di kejuaraan lain. Seperti apa yang dikatakan Erick Thohir, Gerald van den Burg tengah menyusun tim menuju Olimpiade 2028. Nah, untuk lolos ke Olimpiade harus melalui babak kualifikasi Piala Asia U23, kemudian menembus semifinal di putaran finalnya. Tidak mudah sehingga dibutuhkan persiapan yang matang. Namun, kita sudah ketemu Coach Gerald van den Burg untuk membentuk juga tim U23 untuk Olimpiade 2028. Jadi kita sudah mulai ada roadmap-nya yang dimulai tentu untuk kejuaraan Asia tahun 2026 ini, lalu nanti 2027 untuk 2028, kata Erick Thohir beberapa waktu lalu. Jadi kita bikin blueprint jangka panjang juga buat yang U23 untuk yang Olimpiade di bawah Coach Gerald, sambungnya. Selain Gerald van den Burg, pelatih Timnas Indonesia U17 Nova Arianto masuk ke dalam rumor. Baru-baru ini, mantan pemain Persib Bandung itu mencatatkan prestasi cukup baik bersama Timnas U17. Ia sukses mengantarkan Timnas Indonesia U17 lolos ke Piala Dunia U17 2025 melalui babak kualifikasi. Seperti diketahui, di Piala Asia U17 2025, Garuda Muda mampu melangkah ke babak 8 besar. Meski di fase tersebut, Timnas Indonesia U17 tersingkir, usai dibantai Korea Utara 6 gol tanpa balas. Catatan itu membuat PSSI mempertimbangkan Nova Arianto melatih SEA Games 2025. Yang untuk SEA Games kita masih review. Kita lihat juga prestasi Coach Nova juga harus dipertimbangkan juga. Pungkas lelaki yang juga seorang Menteri BUMN tersebut. Pelatih Timnas Indonesia U23, Gerald van den Burg, mulai menunjukkan keseriusannya dalam membentuk skuad muda Garuda. Pria asal Belanda itu telah aktif memantau sejumlah pertandingan BRI Liga 1 2024-2025 sebagai bagian dari proses seleksi awal pemain yang akan dipanggil ke Timnas U23. Salah satu laga yang dipantaunya adalah duel klasik antara Persija Jakarta dan Persebaya Surabaya yang berlangsung di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta, Sabtu, 12 April 2025. Dalam laga tersebut, Van den Burg tampak mencatat dengan cermat penampilan para pemain muda potensial dari kedua tim. Menariknya, Van den Burg tidak bekerja sendiri. Ia didampingi oleh Indra Syafri dan pelatih fisik kiper Timnas Indonesia Senior, Sjoerd Woedenberg. Kolaborasi ini menunjukkan bahwa proses pembentukan tim dilakukan secara menyeluruh, tak hanya dari sisi taktik dan teknis, tetapi juga dari aspek fisik dan pengembangan jangka panjang. Persiapan ini menjadi langkah awal menyambut agenda pada Timnas U23 ke depan, termasuk turnamen-turnamen penting seperti kualifikasi Piala Asia U23, SEA Games, hingga kemungkinan uji coba internasional. Dengan sistem pemantauan langsung ke stadion, Van den Burg berharap bisa menemukan kombinasi pemain yang tepat, baik yang sudah berpengalaman maupun talenta baru dari klub-klub lokal. Langkah awal ini juga menunjukkan sinergi yang positif antara pelatih kepala, tim kepelatihan, dan jajaran PSSI dalam menyusun proyek jangka panjang bagi generasi muda sepak bola Indonesia. Harapannya, Timnas U23 ke depan bisa tampil lebih solid dan kompetitif di level Asia maupun dunia.